Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia Dewi dari kelas M-A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Dalam Islam, perbedaan pendapat atau ikhtilaf di antara ulama adalah hal yang wajar. Perbedaan ini muncul karena para ulama memiliki cara pemahaman dan metode ijtihad yang berbeda dalam memahami Al-Quran dan hadis. Walau berbeda pendapat, tujuan para ulama tetap sama, yaitu mencari hukum yang paling benar berdasarkan dalil yang mereka pahami. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama adalah perbedaan dalam memahami makna kata. Dalam bahasa Arab, satu kata kadang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya adalah kata kur, yang dimana ada dalam pembahasan masa iddah perempuan. Sebagian ulama mengartikan kata tersebut sebagai masa suci, sedangkan ulama lain mengartikannya sebagai masa haid. Karena perbedaan arti tersebut, akhirnya muncul perbedaan pendapat mengenai kapan masa iddah seorang perempuan berakhir. Faktor kedua adalah perbedaan memahami makna harfiah dan makna kiasan. Contoh pada kata lamasa yang berarti menyentuh. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh lawan jenis dapat membatalkan wudhu. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hubungan suami istri, sehingga sentuhan biasa tidak membatalkan wudhu. Faktor berikutnya adalah perbedaan dalam memahami tata bahasa Arab atau di gramatikal. Misalnya pada kata ila yang berarti sampai, sebagian ulama memahami bahwa siku termasuk bagian yang harus dibasuh saat wudhu, sedangkan sebagian lainnya berpendapat siku tidak termasuk. Selain itu, perbedaan juga terjadi karena periwayatan hadis. Pada zaman dahulu, hadis sebelum terkumpul seperti sekarang, dan para sahabat tinggal di daerah yang berbeda-beda. Akibatnya, ada hadis yang sampai kepada sebagian ulama tetapi belum sampai kepada ulama lainnya. Karena itu, pendapat yang dihasilkan juga bisa berbeda. Perbedaan penilaian terhadap hadis juga menjadi penyebab ikhtilaf. Ada ulama yang menilai suatu hadis sahih dan bisa dijadikan dasar hukum, sedangkan ulama lain menganggap hadis tersebut lemah atau doif. Kemudian setiap imam mazhab juga memiliki metode ijtihad yang berbeda. Imam Malik menggunakan tradisi masyarakat Madinah sebagai salah satu dasar hukum. Imam Abu Hanifah menggunakan metode istihsan, sedangkan Imam Syafi'i lebih berhati-hati dalam menggunakan metode tersebut. Faktor terakhir adalah perbedaan dalam penggunaan kias atau analogi hukum. Walaupun kias diterima oleh para ulama, cara penggunaannya berbeda-beda sehingga hasil hukum juga bisa berbeda-beda. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan suatu yang wajar dan terjadi karena proses ijtihad. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menghormati perbedaan dan tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Demikian penjelasan materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.